Kita hari ini akan diskusi tentang bagaimana melaksanakan TEVA itu ya. Dan sebenarnya informasi konteks TEVA kan sudah lama kita mengenal dan mungkin mengerti, memahami, melaksanakan. Nah, mungkin ketika melaksanakan barangkali nanti ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Ini juga barangkali bukan merupakan sebuah hal yang sangat baru sekali sih, tidak, tapi mungkin nanti konteksnya kita adalah mengepaskan, mengalign bahwa ini loh yang kita maksud gitu, karena ada banyak sekali salah pahaman bahwa ketika sudah melaksanakan praktek itu ya TEVA gitu. Nah, nanti kita akan sama-sama setelah kita sampai pada tentang apa, kita akan tegaskan beberapa hal nanti. Jadi sekarang mengapa dulu, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ini akan, setelah ini kita ketahui nanti akan memastikan 40% minimal mau melaksanakan atau mau memahami. Yang pertama bahwa memang diawalinya adalah dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4 ini adalah tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan, forum ini pasti adalah forum yang mulia. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari sosok-sosok tokoh-tokoh yang mendukung tujuan mulia mencerdaskan kehidupan bangsa. Alhamdulillah. Jadi kita ada di situ sekarang ini ya. Oke. Nah, kemudian dikerucutkan lagi dari sisi konteks pendidikan pendidikan adalah mengembangkan potensi pada didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, gagah, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini ada di dalam UU Sisdiknas pasal. Nah, ini juga belum fix, belum mengerucut. Nah, kita akan kerucutkan lagi. Nah, sebenarnya kita juga punya tujuan pendidikan kejuruan. Di dalam jelasan sistem pendidikan nasional, di situ disebutkan bahwa tujuan pendidikan kejuruan adalah mempersiapkan peserta didik terutama untuk bisa dalam bidang. Ini ada konteks terutama ya, artinya mainstreamnya adalah untuk bisa bekerja, bahwa kemudian di peraturan yang lain mengizinkan untuk melanjutkan, okay. Karena memang ini sebuah atau sebagai bagian dari sistem pendidikan secara keseluruhan di Indonesia. Nah, kemudian terus tentang TEVA sendiri, bahwa tujuan TEVA, jadi mengapa TEVA kita laksanakan? Karena memang TEVA juga punya tujuan, walaupun nanti kita ketika ada di deskripsi kita akan tahu persis bahwa TEVA itu. Okay. Jadi tentang tujuan pembelajaran TEVA sendiri adalah membekali peserta didik SMK dengan kompetensi soft skill dan hard skill melalui pembelajaran yang dirancang. Jadi pembelajaran yang dirancang dilaksanakan, setelah dirancang dilaksanakan dan dievaluasi, pas belum, sudah sesuai belum, berdasarkan apa? Berdasarkan standar proses dan kualitas produk di dunia kerja sesuai bidang program kualifikasi kalian. Jadi memang TEVA ini sebuah program yang terencana, bukan asalkan kegiatan terus TEVA. Ini bukan. Jadi dan memang perencanaannya pasti harus melibatkan. Dan TEVA ini memang merupakan, dari sisi istilah saja kan kelihatan bahwa teaching factory. Jadi ada teaching, ada factory. Tidak boleh hanya factory saja. Nah, selama ini ketika kita tidak melibatkan dunia usaha, dunia kerja, itu hanya teaching saja. Nah, kita maunya dua-duanya. Jadi kalau hanya salah satu, itu pasti bukan TEVA. Misalnya sekolah melaksanakan sebuah praktek, kemudian menghasilkan sesuatu, dan sudah setelah itu selesai. Nah, itu pasti bukan. Jadi kira-kira seperti itu. Dan sebenarnya kompetensi apa sih yang harus dibangun pada diri seorang siswa kejuruan itu? Nah, kompetensinya ini. Jadi dari dimensinya kelihatan. Jadi minimal ada 5. Memang ini sudah banyak dikembangkan di uji sertifikasi ya. Jadi yang pertama, bahwa seseorang itu harus punya task skill, artinya keterampilan melaksanakan tugas. Tanpa TEVA bisa, pokoknya dikasih materi,
teorinya, prakteknya bisa dia. Terus tapi yang kedua, mengelola tugas, bahwa di situ ada beberapa tugas dan kemudian dia harus memilih mana yang penting, mana yang tidak. Nah mungkin ini juga tanpa TEFA mungkin bisa juga, karena ada tugas kemudian disuruh mengelola dan mengutamakan atau mengurutkan sebuah langkah kerja, sebuah pekerjaan dan langkah kerja. Ini juga harus memerlukan dukungan dari mapel yang lain. Jadi memang konteks TEFA ini pasti nanti kita tidak hanya ngomong tentang mapel kejuruannya saja, tetapi juga harus ada mapel yang lain, ada matematika, ada bahasa Indonesia tentang komunikasi, bahasa Inggris kalau memang komunikasinya Inggris. Matematika itu diperlukan ketika nanti memilih ini. Matematika kan mengembangkan logika tentang sebuah perbedaan, sebuah urutan, sekuensial dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian semua termasuk agama praktik juga harus berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Walaupun mungkin terus gimana caranya? Nah sebenarnya nanti pembelajaran kolaborasi yang harus dilakukan. Nah kemudian tentang keterampilan mengambil tindakan, contingency management. Nah di sini sebenarnya yang pasti tidak bisa dilaksanakan tanpa TEFA. Kenapa? Karena di situ adalah dalam suasana pekerjaan. Nah kalau di dalam praktek itu sebenarnya suasana kerja, suasana berbuat sesuatu. Nah kalau contingency skill itu tentang manajemen sebuah rangkaian pekerjaan. Pasti harus menganalisis ada masalah apa, harus melakukan apa. Nah, yang lebih lagi di 4 ini tentang lingkungan bekerja di situ. Jadi tanpa melaksanakan sebuah proses yang di situ ada sebuah proses kerja yang ada sekuensnya, ada runtutannya, ada pihak-pihak lain yang ada di situ, ada tuntutan market dari customer dan sebagainya. Ini merupakan sebuah situasi yang kompleks yang akan membimbing anak untuk mempelajari sesuatu, yaitu kompetensi seutuh. Baru kemudian yang kelima, aspek dimensi kompetensi adalah tentang keterampilan beradaptasi. Nah ini juga pasti diperlukan mapel yang lain ya, jadi selain kejuruan kompetensi. Nah ini sebenarnya kenapa TEFA ini penting? Nah, jadi memang TEFA inilah yang memberikan sesuatu pembelajaran yang komplit, menyeluruh pembelajaran kompetensi seutuhnya. Barangkali dasarnya mengapa kita melaksanakan TEFA itu seperti itu. Nah selanjutnya nanti kita akan coba melihat secara detail sebenarnya TEFA itu ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur juga bahwa TEFA adalah model pembelajaran yang memadukan pencapaian kompetensi kurikulum sekolah. Ya, jadi ada unsurnya adalah kompetensi kurikulum sekolah dan proses produksi sesuai prosedur dan standar kerja. Jadi ada kompetensi, ada prosedur kerja standar. Untuk apa? Untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter melalui penyelesaian produk sebagai media belajar. Jadi produk, tadi Pak Direktur sudah sampaikan bahwa utamanya itu ya anak kompeten, bahwa ada hasil produk yang bisa dimanfaatkan. Nah, alhamdulillah, disitulah sebenarnya urgensinya. Makanya kita tegaskan di sini bahwa ketika nanti ada sebuah sekolah yang melaksanakan TEFA, kemudian pasti sekarang tidak ada lagi, tapi dulu banyak yang mengejar produk, pokoknya omset gede-gedean, tapi kemudian kompetensinya terus. Ada pertanyaan berikutnya, tapi kan ada hubungan bahwa semakin banyak produk semakin kompeten, bisa iya, tapi yang jelas bahwa di sebuah kompetensi pembelajaran tertentu ada target-target. Nah sebenarnya target itu sudah tercapai belum? Jangan sampai nanti targetnya sudah tercapai, tapi karena produknya banyak permintaan yang dikerjakan sehingga mengorbankan barangkali ada kompetensi lain, TP lain, tujuan pembelajaran lain yang tidak terlaksana. Karena apa? Karena anak-anak sibuk melaksanakan produk yang sedang dikerjakan atau dipesan oleh customer. Itu jadi poinnya bahwa silahkan nanti melaksanakan kegiatan TEFA, tetapi jangan lupa bahwa kompetensi peserta didik merupakan bagian juga yang harus nanti di akhir slide akan ada ilustrasi. Nah kemudian kenapa TEFA juga
kita laksanakan karena memang TEFA juga bagaimana TEFA harus dilaksanakan, bagaimana TEFA harus dilaksanakan karena memang TEFA ini kita tetapkan prinsip-prinsip. Yang pertama adalah pembelajaran berkualitas. Artinya pelaksanaan TEFA itu karena akan ada sebuah proses bekerja, maka akan ada kerjasama antara sekolah dengan dunia kerja. Nah, hasilnya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Barangkali bisa dinikmati adalah tentang pemenuhan sarana produksi. Satu itu ada kemungkinan bantuan. Kemudian yang kedua pasti akan ada transfer teknologi. Kalau sekolah hanya menggunakan teknologi, pengetahuan tentang teknologi yang hanya dikuasai oleh gurunya tanpa berhubungan dengan pihak dunia kerja, teknologi itu pasti akan kedaluarsa. Sehingga transfer teknologi lah yang mau kita, dan kemudian metode pembelajaran. Barangkali juga dengan melaksanakan pembelajaran secara real, ini juga merupakan amanat dari kurikulum Merdeka bahwa pembelajaran yang dilaksanakan harus berorientasi pada project real, bukan project based learning ya, jadi project real, sesuai dengan standar proses pada prinsip pembelajaran dan asesmen yang berlaku untuk pembelajaran. Dan artinya juga bahwa Bapak Ibu dalam melaksanakan TEFA ini juga tidak boleh meninggalkan pedoman pembelajaran dan asesmen. Karena sebenarnya bagaimana pembelajaran, bagaimana asesmen itu ada di dalam panduan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan bisa diakses di laman-laman ataupun di web. Kemudian edukatif. Edukatif ini tadi sudah dipesankan oleh Bapak Direktur bahwa pembelajaran TEFA harus melibatkan seluruh peserta didik. Nah, keterlibatannya bagaimana? Kalau seluruh kan nggak mungkin membuat mejanya cuma satu, membuat donatnya atau kuenya cuma satu, masa 30 anak melaksanakan. Nah, konteks melibatkan seluruh itu bukan dalam titik satu, bukan dalam satu titik saja. Artinya TEFA ini kan sebuah produk yang kontinu. Nah, mungkin produksi pertama hanya 5, produksi kedua 5 lagi, berarti kan 5 yang kemarin di off-kan dulu, 5 yang berikutnya pelaksanaan itu terus, sehingga semua, bahwa semuanya itu berarti harus membuat produk yang banyak, tidak. Semua itu bahwa harus bisa melaksanakan semuanya, semua peserta didik harus melaksanakan kegiatan di TEFA. Bahwa memang kalau memang produknya kecil ya sedikit yang terlibat. Terus yang lain bagaimana? Nah, itu kan metode. Nah, kembali lagi ke pasal 1 bahwa baca pedoman pembelajaran dan asesmen dan strategi pembelajaran. Jadi edukatif ini sasarannya adalah jangan sampai nanti mengeksploitasi anak-anak disuruh kerja banting tulang, kemudian maaf hasilnya nanti kita yang ini yang tidak kita inginkan. Oke. Prinsip yang berikutnya adalah tentang akuntabel. Nah, akuntabel ini konteksnya nanti mungkin ada di dalam pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran maupun penggunaan anggaran. Nah, ini nanti akan kita sampaikan tentang bagaimana pengelolaan anggaran. Intinya adalah mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan dari penerimaan maupun. Kemudian yang keempat adalah efisiensi. Memang di sini kita sebutkan bahwa menghasilkan produk barang jasa yang sesuai serta tepat ini adalah sebuah efektivitas ya. Tapi efektivitas itu tujuannya sebenarnya adalah yang kita pokokkan adalah tentang karena memang ada keterbatasan anggaran di pemerintah, sehingga TEFA ini bisa membantu untuk efisien. Efisiennya apa? Menghemat pengeluaran bahan praktek, khususnya di situ. Bahwa untuk efektif iya, tapi konteksnya adalah menghemat pengeluaran bahan praktek dan dengan memanfaatkan bahan produksi. Artinya ketika sebuah lembaga pendidikan melaksanakan TEFA, bahan praktek yang harusnya dikeluarkan dari dana pos itu bisa diefisienkan, bisa dipakai. Dan memang juga karena ada keterbatasan,
Misalnya anggarannya dari dana anggaran pemerintah hanya 2.000 misalnya, sementara kebutuhannya 6.000, sehingga disitulah kita juga bisa mengoptimalkannya dengan bantuan dari kegiatan. Dan ini adalah sesuai dengan tujuan apa yang kita pakai. Kemudian yang terakhir adalah profesional. Nah, konteks profesional yang dimaksudkan adalah mengembangkan kompetensi dan menginternalisasi karakter dunia kerja. Artinya pelaksanaan TEPA ini dipergunakan untuk mendukung bahwa sebuah proses kerja, sebuah mekanisme, sebuah prosedur itu terdukung dan dipelajari oleh siswa atau peserta didik. Jadi disitulah perlu kita tanamkan tentang atau kita informasikan tentang ada peraturan, ada standar mutu, etika, estetika. Ketika etika di setiap kompetensi akan ada macam-macam ini ya aspeknya. Estetika juga penataan tempat, pengaturan kerja, kemudian berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Artinya Bapak dan Ibu, sesuai dengan tujuan pendidikan kejuruan tadi adalah menciptakan tenaga kerja kompeten. Nah, kompeten itu isi semuanya itu adalah dalam konteks profesional. Itu kira-kira prinsip yang harus dilaksanakan di dalam melaksanakan. Dan ini penting untuk kita perhatikan, karena jangan sampai nanti sekali lagi mengantisipasi yang disampaikan Pak Direktur tadi, bahwa kegiatannya harus berorientasi kepada peserta. Nah, kemudian tentang dasar hukum, beliau Direktur sudah sampaikan bahwa adanya pabrik dalam sekolah. Nah, memang konteks pabrik itu jangan diartikan yang bermesin. Jadi memang nanti pabrik itu ya bahasanya ya pertanian pun dalam konteks itu juga. Kesenian sama. Pak, kalau di kesenian tari kan nggak ada pabriknya. Bukan itu, maksudnya sebuah proses untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jadi yang dimaksud yang kita memaknainya seperti itu. Kemudian juga sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pabrik dalam sekolah atau teaching pabrik adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar kerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata. Artinya, ya pokoknya apapun itu ketika memang dianalisis berdasarkan kebutuhan industri, ya itu yang dimaksud dengan teaching pabrik. Walaupun nanti secara detail akan ada langkah yang harus ditempuh. Itu dasar hukumnya dan saya pikir ini sudah jelas. Nah, kemudian tentang TEPA kan ada bermacam-macam jenisnya atau kategorinya. Memang ini bukan bukan evaluasi tentang kualitas. Ini hanya tentang kategori saja, bahwa ada kategori 1 TEPA berbasis pemenuhan kompetensi peserta didik. Nah, ini di sebelah kanannya, di tabel sebelah kanannya sudah tergambar bahwa TEPA kategori 1 itu fokus pada kompetensi hard skill dan soft skill. Ya, dan itu nanti juga untuk kategori 2 dan kategori 3 juga sama. Karena memang karena kita teaching itu untuk itu. Nah, kemudian kualitas produk itu standar dunia kerja. Nah, ini factory. Dan itu untuk kategori 1, 2, dan nah, yang ketiga ini sebenarnya adalah konteksnya adalah pemanfaatannya. Produksi berdasarkan kebutuhan sekolah. Nah, kategori 2 juga sama. Nah, kemudian barangkali memang kita mencoba mengkategorikan di kategori 1 ini sebenarnya yang tidak boleh atau tidak dapat melaksanakan transaksinya. Artinya dijual massal atau dibutuhkan. Nah, sebenarnya kategori 1 itu kuncinya ada di situ, bahwa sebuah sekolah yang karena aturan, karena keterbatasan tertentu, karena keterbatasan bahan, sehingga hanya digunakan untuk internal sekolah dan kapasitas produknya itu kategori 1. Pak, apakah ini lebih jelek? Enggak, ini hanya tentang kategori saja. Sejak
cakupan lah barangkali ya. Bahwa nanti kemudian dalam perkembangan ada program-program tertentu yang mensyaratkan, nah pastikan itu hal lain. Itu sudah di luar pembahasan tentang. Jadi kemudian yang kedua, TEFA berbasis kebutuhan masyarakat. Nah ini sudah mulai tentang produksi berdasarkan pesanan pelanggan. Walaupun sebenarnya memang di yang kategori 1 pun sama sebenarnya. Cuman pelanggannya itu pelanggan internal. Untuk digunakan internal sekolah. Nah, kalau yang ini adalah pelanggan eksternal. Perlu digunakan masyarakat. Administrasi mencakup pencatatan transaksi keuangan. Apakah di TEFA 1 kategori 1 tidak ada pencatatan keuangan? Ada. Pencatatan keuangannya ada, tapi tidak transaksinya, jual belinya. Itu ya. Jadi perbedaannya di situ bahwa sudah ada. Nah, di dalam peraturan PNBP sudah ditulis di sana bahwa sebagian atau seluruh, ini untuk yang sekolah negeri ya. Dan TEFA ini, panduan TEFA ini tidak meneglekkan, tidak memperhatikan aturan itu. Jadi aturan itu tetap dengan panduan TEFA ini itu bukan tidak berlaku, tetap berlaku. Terus bagaimana? Nah, nanti kita akan coba sampaikan solusinya ya. Jadi yang nomor 8 ini adalah tentang transaksinya, transaksi jual beli. Kemudian yang ke-9 ini ketika menuju ke TEFA berbasis kemitraan dengan dunia kerja, disitulah sebenarnya sudah ada kerjasama, sudah ada produk massal. Jadi jelas ya. Jadi kalau yang kategori 1 itu adalah yang bersifat ya kecil, tetapi tetap konteks 1, 2, 3 bahwa produknya, bahwa hard skill, soft skill terbangun, kualitasnya nyata, tidak pura-pura. Terus kemudian berdasarkan kebutuhan sekolah itu sebenarnya fungsinya. Nah, itu tetap semua kategori 1, 2, 3 adalah ini tentang kategori. Nah, ketiga kategori ini nanti dalam langkah pembelajarannya sama, karena perbedaannya hanya di dalam pemanfaatan produk. Kita lanjut, kemudian ciri-cirinya. Nah, nanti kita kan akan melaksanakan introspeksi. Kira-kira sekolah saya sudah masuk TEFA belum ya, kan gitu. Kemudian bagaimana sih TEFA itu ciri-ciri? Nah, jadi yang pertama bahwa di situ ada lingkungan, suasana, dan aturan sekolah, khususnya di tempat praktek dikondisikan sesuai dengan standar. Gimana kalau semua lingkungan dikondisikan ya bagus, tapi kita hanya membatasi ya bengkelnya lah. Tapi kalau mau semua ya silakan, tambah bagus. Terus pembelajaran dan penilaian menggunakan perangkat instrumen format untuk melakukan pendekatan sesuai dengan standar. Nah, Bapak dan Ibu, lagi kita ingatkan, nanti ketika ada di langkah, anak-anak akan ketemu tentang produksi. Nah, sebenarnya nanti ketika melaksanakan produksi, sebenarnya kan tujuannya kan melaksanakan transfer kompetensi, ya pembelajaran. Nah, oleh karena itu sebenarnya disitulah nanti, karena memang itu adalah factory, sehingga formatnya harus menggunakan format dunia kerja. Kalau format dunia kerja tidak ada, ya disusun dan disepakati dengan dunia kerja. Karena kadang-kadang daerah-daerah tertentu kondisi dunia kerjanya masih belum standar sekali, misalnya seperti itu, sehingga kadang-kadang kalau ditanya, Pak standarnya mana? Nggak ada. Oh, kalau nggak ada berarti kita boleh bebas. Loh jangan, nggak ada, itu justru kesempatan kita untuk membuat standar, bukan terus bebas. Gitu. Kemudian tentang hasil pembelajarannya berupa kompetensi yang diwujudkan dalam produk. Bapak dan Ibu, belajar dengan bekerja itu bedanya hanya tujuan. Ketika kita belajar membuat donat, itu sebenarnya kita sedang bekerja membuat donat juga. Hanya disitulah perlu motivasi, perlu pendampingan, perlu, kalau prosedur insya Allah sama, bahwa adonan diapakan, dipanggang, dikasih apa, sama. Jadi sebenarnya proses belajar dengan proses
bekerja itu dari sisi actionnya tertangkap oleh indera kita persis, hanya mungkin persis konteks ininya ya, artinya langkah prosedurnya, walaupun real mekanisme kerjanya pasti berbeda karena ada tentang pengayaan pemahaman konsep dulu, kemudian coaching kalau yang belum tahu dan sebagainya. Itunya iya pasti berbeda, tapi bahwa kemudian nanti setelah ketemu itu terus membuat adonannya semuanya sama dengan saat bekerja. Nah, oleh karena itu, karena sama ya, sebenarnya ini nomor 3 ini sebenarnya dijamin sama sih, tapi ketika produknya yang dimaksudkan adalah produk yang. Kemudian juga alur proses kerjanya, di situ juga ada sebuah mekanisme industri. Proses alurnya adalah mekanisme industri, bahwa ada analisis produk, ada proses, ada evaluasi, pengembangan, penyimpanan, pemanfaatan, pengiriman, dan kemudian yang kelima, mitra kerja. Apakah bisa sekolah kejuruan yang melaksanakan TEFA tanpa mitra kerja? Nah, kalau tanpa mitra kerja, sebenarnya pertanyaannya, yang diproduksi itu untuk siapa? Berdasarkan apa? Kan boleh Pak, berdasarkan keinginan sekolah. Nah, sebenarnya konteks keinginan itu ya bagian dari yang, walaupun memang kalau mitra kerja ini memang nanti ini kan untuk di yang kategori 2 dan kategori 3 ya. Tapi bahwa dalam rangka memfasilitasi, mensupervisi proses yang kita kerjakan itu sesuai dengan mekanisme kerja di industri, ya sebenarnya tetap penting, tetap perlu. Contoh misalnya sebuah SMK melaksanakan teaching factory kategori 1 untuk kepentingan sekolahnya, akhirnya dia membuat kursi meja. Nah, kan bahwa kursi yang baik bagaimana, meja yang standar bagaimana, finishingnya bagaimana, itu kan tetap perlu mitra dunia kerja yang memberikan informasi, oh sambungannya harus begini, oh finishingnya harus begitu. Dan yang keenam, asesmen kompetensi dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara penilaian dunia kerja dan asesmen berikut. Sekali lagi, kriteria nomor 6, ciri-ciri nomor 6 ini tetap harus membaca PPA, pedoman pembelajaran dan asesmen, serta memahami tentang prosedur penilaian di dunia kerja. Kuncinya prosedur penilaian di dunia kerja adalah bahwa pasti jaminan produknya benar, pasti jaminan prosesnya benar, dan ada spek-spek yang harus dipatuhi. Penilaiannya seperti itu. Kemudian, nah ini, setelah tahu mengapa, terus apa, kira-kira kan 80% nih kita sudah punya gambaran. Oh, ternyata teaching factory itu toh. Kenapa kita harus melaksanakannya? Dan apa itu? Bisa nggak ya saya melaksanakan? Nah, semangatnya sudah potensinya 80%, sudah muncul. Oke, kalau gitu aku ambil. Atau kalau gitu aku nggak ambil. Sebenarnya sekali lagi Bapak dan Ibu, teaching factory kan sebenarnya keputusan untuk ngambil atau melaksanakan atau enggak, sebenarnya ini merdeka di tempat Bapak Ibu semua. Tetapi berdasarkan mengapa bahwa ini adalah penting untuk mengembangkan kompetensi seutuhnya tadi, kemudian bahwa sebenarnya prosesnya juga seperti itu. Nah, harapan kami bahwa ya memang sekolahan kami harus melaksanakan kan itu. Nah, terus gimana cara melaksanakannya? Nah, di sini kita akan sampaikan tentang langkah pelaksanaan teaching factory. Nah, ada 5 yang harus kita kita kerjakan. Yang pertama adalah sosialisasi, kemudian pengorganisasian, kemudian penguatan kemitraan, kemudian pelaksanaan pembelajaran TEFA itu. Nah, pelaksanaan pembelajaran TEFA inilah yang kita sebut dengan langkah pembelajaran atau sintaknya gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan feedback. Evaluasi itu evaluasi lembaga, sudah sejauh mana TEFA ini dilaksanakan. Tetapi kalau evaluasi produk pasti sudah ada di dalam pelaksanaan pembelajaran. Itu sebentar.
Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, konteksnya sosialisasi. Artinya ketika nanti Bapak Ibu setelah kita mengetahui bahwa oh iya ya TEVA penting ya, gitu kan? Kemudian oh iya TEVA seperti itu ya. Oke, kalau gitu aku mau melaksanakan. Nah, kalau memang sudah ketemu ketemu niat bahwa mau melaksanakan, nah, langkahnya tadi yang pertama adalah sosialisasi. Artinya sosialisasi ini adalah kegiatan yang dilaksanakan kepada seluruh stakeholder yang ada di sekolah dan mitra di masyarakat. Untuk apa? Untuk membuat komitmen. Oke, dari keseluruhan konsentrasi kalian yang Bapak miliki, di situ ada potensi-potensi mana, perlu kegiatan apa. Nah, di situ nanti akan ketemu. Ketika sosialisasi itu akan muncul, oh kami bisa, oh kami enggak, oh bisa tapi harus begini. Nah, memang komitmen ini menjadi penting dalam pelaksanaan TEVA karena dari komitmen itulah kita akan membuat sebuah tim. Dan memang pelaksanaan TEVA ini adalah kegiatan kesekolahan. Artinya seluruh sekolah, ada manajemen tingkat sekolah. Bisa nggak Pak ini dilaksanakan di tingkat konsentrasi kalian? Sebenarnya secara teknis bisa, cuman secara pertanggungjawaban dan sebagainya nggak bisa. Apalagi ketika ngomong PLUB itu tingkat sekolah. Gitu. Jadi dalam sosialisasi ini juga harus dibahas bahwa hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan TEVA juga harus dipikirkan tentang posibilitasnya, tentang upaya-upaya yang harus dilaksanakan, tentang kesiapan SDM-nya, kesiapan fasilitasnya, kesiapan mitra kerjanya. Nah, nanti ini akan dilanjutkan pada tahap yang berikutnya. Ya, kita ngomong tentang tim. Baik, yang selanjutnya adalah tentang pengorganisasian tim TEVA. Jadi sekali lagi kita sampaikan tadi bahwa TEVA ini merupakan kerja sekolah. Bahwa nanti ada waka kurikulum, waka humas, waka sarpras, dan unsur program kalian serta unit. Sekali lagi, karena ini merupakan karakteristik dari ciri-ciri dari SMK TEVA, pelaksana pembelajaran TEVA ini ya memang adanya dulu. Nah, ngapain kita? Nah, Bapak dan Ibu, dalam proses TEVA kan ada 7 nih. Nanti ini kita bocorkan dulu, ada langkahnya 7. Nanti di dalam langkah juga kan. Jadi yang pertama adalah identifikasi korban. Siapa yang harus melakukan? Nah, ternyata kemarin kita berpikir bahwa pasti harus ada satu yang bertanggung jawab. Ternyata sebuah kegiatan itu kan tidak hanya dipertanggungjawabi saja, harus dilaksanakan, harus dikontrol, harus. Nah, sebenarnya kita mencoba ini hanya salah satu ya. Ini hanya salah satu metode mengidentifikasi peran function. Jadi P1 itu adalah perencanaan, P2 adalah pengorganisasian, P3 adalah pelaksanaan atau pengarahan, kemudian P4 adalah pengawasan. Jadi ketika identifikasi siapa yang harus merencanakan, yang harus merencanakan kan yang tahu siapa, punya apa, mau kerja, itu unsur program. Kemudian yang pakai kurikulum adalah pengorganisasian, yang P3 pelaksana, Wakahumas. Nanti ketika sudah ketemu produknya apa, Wakahumas membuat, walaupun tidak harus ya, tapi ini konteksnya nanti bahwa Humas adalah tentang hubungan masyarakat, boleh saja nanti dia di posisi yang lain, tapi kita hanya mencontohkan di sini. Pelaksana pengarahan Wakahumas, kemudian pengawasan. Nah, tetap dunia kerja P4. Kemudian analisis cakupan kompetensi. Yang merencanakan adalah pakar kurikulum, yang pengorganisasian adalah. Artinya ketika ngomong tentang kompetensinya mana, ini produk apa, ini tentang donat itu ada nggak di CP-nya, di TP-nya. Nah, ini maka kurikulum yang tahu. Kalau ini wajib ini, karena Wakahumas nggak mungkin ya. Dan fungsinya memang maka kurikulum untuk tahu. Nah, kemudian siapa yang melaksanakannya? Yang tahu tentang kompetensi, yang tahu tentang potensi ya
program. Kemudian perencanaan produksi, analisis kecukupan sumber daya, pengerjaan produk. Nah, kalau pengerjaan produk, pasti yang merencanakan ya program kalian dong. Wong yang tahu punya apa, nggak punya apa. Terus, tapi yang mengkoordinasikan Pak Kasarpras. Loh, kok Pak Kasarpras? Sekali lagi, ini hanya tawaran saja. Wakaumas juga boleh, tapi karena konteksnya adalah perlu alat apa, kurang apa dan sebagainya, sehingga pengorganisasinya nanti ada di Sarpas. Kemudian penyerahan hasil produk. Kalau penyerahan hasil produk yang merencanakan Wakaumas, karena yang tahu ini istilahnya bahwa Wakaumas ini relatif ya, walaupun boleh yang lain, tapi koordinator unit koordinator depan. Kemudian penyerahan produk ya Humas. Terus kemudian yang melaksanakan, yang mengawasi. Kemudian penyerahan produk, layanan purna jual sama. Layanan purna jual itu pasti ada di P1 P2 nya Wakaumas, karena produknya apa sudah dilaksanakan dan silakan atau belum. Nah, pelaksananya program kalian yang mengajak anak-anak membawa, mengantarkan ke tempat-tempat yang tapi kemudian tetap dikerjakan. Nah, hampir semua langkah yang kita tawarkan di sini sebagai ide adalah punya kerja adalah berfungsi sebagai pengawasan atau pengendali. Oke, jadi Bapak Ibu, itu kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah tentang pengelolaan TEPA, bahwa tadi sudah kita sampaikan di awal, ketika memang TEPA itu nanti akan ada dampak pendapatan. Nah, untuk SMK negeri PSBL. Dan ini panduan ini tidak mentiadakan persyaratan BLUD. Enggak, TEPA hanya bilang bahwa langkahnya TEPA ini urusan keuangan dan sebagainya di luar panduan. Ini harus dibicarakan lebih lanjut. Kemudian tentang kemitraan. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi tadi kita berorientasi bahwa TEPA ini merupakan kegiatan untuk melaksanakan pembelajaran melalui media. Jadi produk itu adalah media belajar, bukan tujuan. Produk itu adalah media belajar, sehingga pasti perlu dunia kerja, asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, akademisi dan pihak-pihak lainnya yang harus digandeng untuk kita melaksanakan itu. Nah, untuk apa? Untuk bagaimana kita ketika melaksanakan pengembangan TEPA, langkah administrasinya, modul-modulnya, sistem asesmennya dan sebagainya. Terus kemudian adanya partisipasi, keterlibatan dan dukungan. Bapak dan Ibu, ada banyak sekali hal yang bisa kita peroleh dengan adanya kemitraan. Ada banyak pengalaman, saya sudah mengalami sendiri, bahkan melihat bahwa ketika memang kita itu kemitraannya itu mesra gitu ya, bahwa industri tahu, dunia kerja tahu kita bisa apa, terus kemudian kita juga menunjukkan bahwa kita beneran mau itu. Sebenarnya bantuan itu bagian dari hal keniscayaan bahwa itu pasti terjadi. Kenapa? Lah jelas mereka itu tak mencari sesuatu yang baik dan kita baik, masa nggak dipilih kan itu. Nah, ini memang trik juga untuk Bapak Ibu di SMK, bahwa jenengan jangan meminta. Pak, aku kan butuh, kenapa nggak boleh meminta? Memintanya jangan meminta, memintanya dengan cara memberi. Loh, repot lagi nih. Meminta kok memberi tunjuk kepada dunia kerja, kita bisa ini loh, kita mampu ini loh, itu memberi tunjuk. Nah, dengan seperti itu pasti akan diberi, Pak. Jadi kita memberi itu pasti akan diberi apa? Diberi bantuan. Jadi jangan bilang, Pak, saya minta bantuan ini, itu. Itu teori lama itu. Teori barunya itu harus memberi dulu, memberi petunjuk, memberi tunjuk. Kita bisa apa, mampu apa. Nah, kalau itu sudah terjadi, Pak, di ujung bukit pun, di pucuk gunung, di bawah laut, di Palung pun akan didatangi, Pak. Karena, oh iya ya, di sana ada ini, tapi pasti datang.
Ini seperti juga tadi kita ketika ngomong tentang mengapa. Jadi mengapa TEVA ini kan ketika Bapak Ibu merasa bahwa TEVA ini sebuah perintah ini, ya udah nanti menderita pasti. Tapi kalau Bapak Ibu berpikir, wah TEVA ini kewajiban, kami harus melaksanakan ini karena kami ingin membangun keamatan yang berkualitas. Beda Pak, langkahnya aja beda, senyumnya aja beda. Aduh, disuruh ke TEVA sama Pak Direktur Pak, repot. Jadi enggak Pak, TEVA ini kewajiban kita ketika kita memang mau melaksanakan pembangunan kompetensi tenaga kerja yang mau kita hasil. Itu, oke. Okay? Nah, setelah kita ada di kemitraan, kemudian gimana langkahnya? Nah, Bapak Ibu, di sini kita sampaikan tentang alur diagram pelaksanaan TEVA. Ini sebenarnya sintak, tapi coba nanti kita lihat. Sintak yang kita tawarkan ini adalah sintak generik, bahwa supaya ini memang dulu awal-awal kita diskusi bahwa kalau nanti sintak itu kita perfect, itu pasti bukan perfect, fix dan kaku, pasti nanti ketika akan ada yang mau melaksanakan ada yang kesulitan. Bapak dan Ibu, yang harus Bapak Ibu ketahui bahwa yang namanya model itu pasti ada sintak. Nah, sintak itu gini Bapak dan Ibu, contohnya misalnya jika ada minuman tertentu, minuman kemasan ya, yang tutup biru, tutup merah, tutup kuning, ini kan sudah merek tertentu. Nah, sebenarnya sintak itu ya merek itu. Jadi kalau maaf menyebut merek nggak apa-apa, satu aja ya. Misalnya ada bilang minum Aqua, kemudian tutupnya merah, itu pasti Aqua hoak gitu. Jadi sintak itu kayak gitu. Jadi kalau jenengan bilang problem based learning, kemudian awalnya tidak problem, ya pasti bukan problem. Ngomong project based learning, ketika di awalnya itu tidak pertanyaan pemantik, pasti bukan project based learning. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya pemerintah dalam kurikulum Merdeka ini tidak menginginkan ya, bukan tidak boleh ya, tapi tidak menginginkan hanya menggunakan model tertentu. Oleh karena itu di dalam kurikulum Merdeka bunyinya adalah menerapkan pembelajaran berbasis project real. Nah, berbasis project real itu kemudian nanti di sekolah tertentu akan melaksanakan PJBL, boleh. Akan melaksanakan problem based learning, boleh. Work based learning, boleh. Teaching factory, iya, no what itu bahasa Inggris Pak, tidak apa-apa. Jadi seperti ini. Ya, jadi coba kita lihat nanti alurnya. Jadi yang pertama adalah tentang identifikasi produk. Jadi identifikasi produk ini adalah anak nanti akan mengerjakan apa. Nah, itu harus diidentifikasi dulu. Nah, sebenarnya ini hampir seperti project based learning ya, karena mengidentifikasi dulu, karena pertanyaan pemantik kan mau membuat apa, bagaimana. Nah, ini tapi konteksnya ini adalah produknya mau buat apa. Loh Pak, ini katanya pembelajaran, kok jadi membuat produk? Lah, katanya ini teaching factory. Nah, teaching factory harus ada factory-nya dong. Nah, factory-nya itu awalnya adalah pasti produk. Mau membuat produk apa? Nah, setelah produknya sudah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah analisis cakupan kompetensi. Pertanyaannya adalah, apakah dalam membuat produk yang telah teridentifikasi tadi di langkah pertama, itu kompetensinya merupakan kompetensi yang ada di dalam CP-CP kita. Nah, mungkin kalaupun CP masih terlalu besar, apakah diturunkan lagi, apakah ada TP yang terkait? Bapak dan Ibu harus paham gitu, bahwa nanti ketika melaksanakan analisis kompetensi itu, materi utamanya adalah CP, kemudian diturunkan menjadi TP. Dari TP-TP yang sudah disusun itu disekuenkan, diurutkan menjadi ATP. Nah, sebenarnya ketika kita sudah ketemu produk yang tadi kita diskusikan itu, kemudian ditanyakan kepada ATP itu, produk ini dilaksanakan pada TP yang mana? Nah, disitulah sebenarnya analisisnya. Nah, gimana itu nanti kalau tidak sesuai? Ya kalau tidak sesuai ya jangan dilaksanakan.
Contoh misalnya di situ konsentrasi keahliannya buka, membuat kue misalnya, TP-nya membuat kue tertentu. Terus pesanannya adalah cetakan kue. Ya kan nggak cocok, walaupun ada kuenya kan ini yang satunya cetakan. Ada tulisannya kuenya, tapi kan cetakan. Nah kalau cetakan ya jangan. Ya itu kan. Jadi Bapak dan Ibu, tim sekolah nanti harus menganalisis ini produk ini bisa nggak kita kerjakan. Konteksnya adalah kesesuaian dengan kompetensi. Itu langkah satu. Kalau tidak, identifikasi lagi. Kalau begitu berarti nanti ada pesanan yang ditolak. Iya. Kalau memang sebuah pesanan kemudian setelah kita analisis itu tidak bisa kita penuhi, tidak bisa kita temukan bahwa itu pendukung kompetensi kejuruan kita tolak. Nah terus yang kita terima yang sesuai saja. Nah gitu. Kemudian ketika sesuai baru rancangannya. Nanti dirancang produk ini. Nah pertanyaan kan begini Bapak dan Ibu. Ini kan lama banget Pak untuk membuat analisisnya. Pak, Bu, menganalisis itu tidak usah pakai format dan yang rumit-rumit. Kan Bapak Ibu sebagai di konsentrasi kalian kan sudah tahu TP-nya apa. Itu cepat itu. Jadi tidak menganalisisnya pakai uji regresi apa enggak. Kemudian dirancang bahwa produk ini nanti begini, bahannya apa dan sebagainya. Baru setelah itu nanti analisis sumber daya. Nah, ketika dianalisis sumber daya juga ada kemungkinan sumber dayanya nggak cocok, juga bisa ditolak. Walaupun nanti bahasa di sini adalah kembali ke identifikasi produk. Nah, sebenarnya ketika identifikasi produk dan tidak sesuai, sebenarnya dicek. Sebenarnya harusnya ada lagi dicek. Nah, tapi juga tidak menutup kemungkinan ketika Bapak Ibu nanti sumber dayanya itu harus mengakses dari tempat lain, orang luar atau teknisi khusus dan sebagainya, saya pikir tidak ada masalah. Itu masih diperbolehkan konteksnya bahwa pelaksanaan TEFA juga boleh memanfaatkan research dari luar. Tapi catatannya adalah jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak itu harus dibatasi. Oke, jadi apakah SDM-nya kurang cukup bisa nggak bangga? Bisa sih, tapi harus training dulu ya. Pertanyaannya, training dengan produk yang diharapkan bisa ngejar nggak waktunya? Trainingnya 6 bulan, produknya sebulan lagi ya jangan. Terus alat ada nggak? Bisa nggak menggunakan alat yang lain? Bisa nggak kerjasama dengan tempat lain? Nah, ini yang harus dipikirkan oleh sekolah dalam rangka pelaksanaan. Kemudian setelah perancangan produk, analisis sumber daya, kalau bisa dipenuhi berarti langsung ke pengerjaan produk. Kalau sumber dayanya itu perlu dikondisikan, nah jadi Bapak dan Ibu, ada sumber daya yang tidak punya tapi bisa dikondisikan. Dikondisikan itu misalnya gini, Pak ini sebenarnya bisa tapi alat kami rusak sehingga harus diperbaiki dulu alatnya. Ya sudah diperbaiki. Frame waktunya adalah deal dengan produk akhir kapan jadi. Jadi kalau memang memungkinkan diperbaiki, kalau enggak tetap balik lagi. Baru setelah bisa, baru nanti di pengerjaan produk. Nah sekali lagi Bapak dan Ibu, di dalam pengerjaan produk sekali lagi tadi sudah tak sampaikan bahwa yang namanya bekerja dengan belajar itu actionnya sama. Hanya mungkin ada mekanisme tambahan ketika eksplorasi, elaborasi. Tapi ketika mengerjakan produknya gitu sama. Jadi, nah untuk itu sekali lagi ini kurikulum masuk lagi. TEFA ini adalah implementasi kurikulum merdeka. Bahwa di situ perlu ada modul ajar, ada analisis CP, TP, ATP, modul ajar dan sebagainya. Bukan artinya dengan TEFA terus kemudian modul ajar nggak ada. Wah, nanti modulnya gimana kan? Kalau produksi harus cepat-cepat kan tidak perlu, nggak bisa. Bapak dan Ibu, ketika jenengan membuat sebuah produk kan harus ada desainnya toh. Dimensinya berapa, ukurannya berapa, jumlahnya berapa, bahannya apa. Nah, sebenarnya modul ajar itu ya itu diantaranya. Ditambahin dengan mekanisme-mekanisme tertentu sesuai dengan langkah pembelajaran. Dan itu tidak harus yang rumit-rumit, yang simpel aja. Dan memang kan dari awal Pak Menteri kan sudah selalu sampaikan. Beliau sampaikan bahwa
perubahan kurikulum ini bukan dimaksudkan untuk merubah dokumen kurikulumnya, tetapi melaksanakan peningkatan kualitas pembelajarannya, walaupun tetap perlu dokumen modul. Nah, tapi kan dokumen modul sebenarnya tidak harus yang sangat sulit dikerjakan, harus yang mudah saja. Dan memang di PMM juga ada banyak contoh-contoh modul yang sederhana, walaupun memang tidak satu lembar ya, tapi sederhana. Kemudian setelah produk selesai, penyerahan produk. Nah, disitulah juga Bapak dan Ibu, anak-anak juga harus belajar tentang bagaimana menyerahkan, mengecek, dan sebagainya, quality control. Terus terakhir layanan pengajuan. Anak-anak juga belajar tentang bagaimana. Baru terakhir evaluasi. Bapak dan Ibu, itu kira-kira ya, karena waktu mungkin ini bentar lagi, baik. 10 menit lagi Pak Ju ya. Oke, nah ini tentang parameter monitoring dan yang kita sampaikan di sini adalah parameternya Bapak dan Ibu, bukan mekanismenya. Karena kalau mekanisme nanti boleh masing-masing boleh mengembangkan. Intinya bahwa kan kita sudah tahu bahwa TEFA ini adalah sebuah teaching dalam factory, kemudian pasti akan ada namanya organisasi, pasti ada namanya SOP. Nah, ada kemungkinan SOP itu sama dengan modul, ada kemungkinan. Lihat situasi. Kemudian tentang pengeluaran keuangan, ada catatan-catatan, ada penataan lingkungan, mana ruang produksi, mana ruang tunggu, kemudian ada nilai tambahnya, bahwa ada sesuatu yang bisa dihasilkan, kemudian proses dan hasil pembelajarannya, ada tujuan pembelajaran. Artinya TEFA juga tetap kurikulum merdeka, bukan kalau TEFA terus bebas dari kurikulum merdeka, tidak ya. Jadi asesmennya, asesmen proses dan asesmen hasil, produknya, terus pemasaran, terus kewirausahaan. Nah, ini tetap. Jadi ini adalah parameternya. Artinya untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan TEFA itu TEFA itu dilaksanakan, parameter-parameternya ada. Kemudian tentang sumber daya manusianya, ada kualifikasinya, guru tamunya, apa kali, teknisnya. Nah ini tadi kita sampaikan bahwa ketika ada sebuah produk dan kemudian tidak mampu dilaksanakan oleh peserta didik, boleh memanfaatkan dari outsourcing. Tetapi sekali lagi, karena tujuan kita adalah untuk mengembangkan kompetensi peserta didik, sehingga jangan banyak-banyak. Berapa jangan banyak-banyak itu? Ya jangan banyak-banyak itu ya pokoknya jangan banyak. Kalau dibatasi berapa repot, karena masing-masing punya batasannya. Terus kompetensi dan pola pengembangan SDM, nggak mungkin Bapak dan Ibu sebuah proses yang baik itu tanpa pengembangan SDM. Kenapa? Nah, karena tentang TEFA sendiri aja misalnya, kita kan perlu pemahaman. Nah, pemahaman TEFA itu kan bagian dari pengembangan SDM, termasuk pengembangan kompetensi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang parameter monitoringnya. Adalah yang keempat adalah sarana prasarana. Peralatannya cukup apa enggak? Sudah ditata atau belum? Ruang tempat produksinya bagaimana? MR-nya ini, Bapak dan Ibu, maintenance repair and calibration ini adalah sebuah pekerjaan yang biasanya dilupakan. Biasanya orang-orang kalau sudah produksi, uangnya banyak, alatnya rusak, selesai wis, nggak produksi lagi. Nah, ini kadang-kadang yang harus diperhatikan juga, MR ya, kemudian tentang K3LH. Nah, seperti tadi dimensi kompetensi, KLH3 juga harus dipraktekkan sehingga diukur, diterapkan apa enggak. Nah, ini juga bagian dari untuk mengukur kompetensi juga. Kemudian sistem informasi manajemen. Nah, tengah hubungan kemitraannya tentang pengembangan jaringan, transport teknologi, project book. Artinya project book itu ada kerja sama dalam menghasilkan sebuah produksi tertentu. Terus syukur-syukur ada investasi dari dunia kerja. Syukur-syukur ini harapan ini yang kalau 8+ ini yang ini yang ini rekrutmen penyaluran lulus. Rekrutmen atau penyaluran lulusan juga diharapkan, walaupun ini mungkin nanti tentang proporsinya berapa hal lain, tapi itu perlu diketahui, perlu dicek. Baik, ini sudah terakhir Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita ngomong TEFA, sebenarnya di situ kalau di SMK negeri itu harus ada PLUD-nya gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa kita lihat ya,
Jadi TEFA itu sebenarnya kan proses bahwa ada pembelajaran kejuruan. Pembelajaran itu nanti memerlukan alat dan bahan. Nah, ketika memerlukan alat dan bahan itu kan perlu pembiayaan. Nah, tadi di dalam efisiensi tadi kita membilang bahwa dengan pemanfaatan hasil TEFA kita membantu biaya bahan paling tidak. Kalau alat mungkin MR-nya gitu ya. Nah, pembelajaran itu dilaksanakan melalui banyak model. Sekali lagi kita sampaikan bahwa tidak hanya TEFA saja, tapi kalau TEFA sebenarnya ini kan bagian dari holistic system sekolahnya. Nah, mungkin sebenarnya di dalam TEFA juga, Pak, apakah di dalam TEFA boleh ada PJBL? Ya kalau memang pembelajarannya memang modelnya PJBL ya nggak apa-apa. Jadi di dalam TEFA itu ada. Berarti ini model di dalam model. Ya kalau ditinjau dari situ sih tidak, cuman karena coverage area tentang TEFA tadi kan ada 7 langkah itu, ya sebenarnya nggak apa-apa. TEFA nggak ngomong tentang harus menggunakan model apa. TEFA itu intinya ada pembelajaran yang menghasilkan kompetensi, sudah. Dan model-model yang lain juga. Nah, dari pembelajaran yang dihasilkan, itu kemudian akan ada kompetensi siswa, dan kemudian ada produk. Ini kan sebagai produk hasil sampingnya. Nah, kompetensi siswa, ya itulah yang kita harapkan. Bahwa dengan dia sudah belajar merencana, melaksanakan sistemnya seperti itu, dipantau quality control dan sebagainya, harapannya ya kompeten. Harapannya loh ya. Kalau belum kompeten, ya dibuat kompeten. Makanya di situ sebenarnya dalam proses pembelajaran ada yang namanya assessment formatif. Ya kalau memang dalam prosesnya belum kompeten sesuai dengan stepping, sesuai dengan unjuk kerjanya, ya di coaching, diarahkan untuk itu. Dan setelah itu harapannya ada produk berkualitas. Nah, ketika produk berkualitas inilah, disitulah terjadi transaksinya. Nah, di SMK negeri dengan SMK swasta berbeda penanganannya. Disinilah. Jadi Bapak dan Ibu, terakhir sekali sebelum terima kasih ini. Jadi bahwa perlu kita tegaskan, pedoman ini hanya mengatur pelaksanaan pembelajaran TEFA. Titik. Nah, terus yang lain-lain di bawah. Ketentuan pengelolaan atas penerimaan keuangan dari penjualan produk dan atau jasa menggunakan aturan yang berlaku. Yang berlaku mana? Ya. Pemanfaatan hasil kegiatan TEFA dipergunakan, ini fungsinya yang diharapkan ya, dapat dipergunakan untuk menjaga keberlangsungan operasi TEFA dan peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu diantaranya adalah pelaksanaan. Artinya hasil TEFA itu jangan nanti semuanya dipakai untuk kesejahteraan, untuk tunjangan hari raya habis ya, jangan. Jadi tetap TEFA itu nanti diorientasikan, boleh tapi jangan semua ya. Jadi diorientasikan diantaranya adalah pemenuhan sarana produksi, transfer teknologi, perlu alat misalnya, dan metode pembelajaran, reinvestasi. Kalau reinvestasi ini agak berat ya, tapi nggak apa-apa kalau memang benar. Dan kesejahteraan warga sekolah. Jadi tetap kita mendorong bahwa sekolah juga boleh sejahtera, tetapi jangan semua aja TEFA. Nah, ini ketentuan yang lain tentang BLUD, bahwa SMK negeri yang telah ditetapkan sebagai BLUD menggunakan aturan pengelolaan BLUD. Kelebihan menggunakan aturan BLUD, sekolah memiliki keluasan ini feature-nya ya. Kemudian SMK negeri yang belum ditetapkan sebagai BLUD menggunakan peraturan yang berlaku. Pak, nggak sama saja. Iya. Jadi hukum PNBP itu berlakunya bahwa ketika ada pendapatan dan pendapatan itu diperoleh dari sebagian atau seluruh dari keuangan negara, hasilnya harus disetorkan ke kas negara. Terus sekolah dapat apa? Itulah yang perlu didiskusikan lebih lanjut ya. Tapi tidak diskusi dalam panduan TEFA. Mungkin nanti dalam panduan implement tentang keuangan negara atau apapun. Dan sudah teman-teman sudah memikirkan itu semuanya. Mudah-mudahan nanti juga ada solusi-solusi yang perlu bisa disampaikan. Nah, selain BLUD apakah ada? Ada ternyata. Ini mungkin ini teman-teman dari Jawa Tengah dulu kan pernah ada keputusan gubernur ya tentang apa itu, tentang sekolah yang boleh melaksanakan produksi itu, atau peraturan lain yang tidak bertentangan dengan, nah, ternyata hanya satu saja, hanya peraturan gubernur atau peraturan yang, nah ini yang saya tidak tahu.
Ada banyak sih mungkin ya, tapi saya tidak bisa menyampaikan. Nah, sedangkan untuk sekolah swasta harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya bagaimana mendirikan CP, bagaimana membayar pajak, dan sebagainya. Dan aturan yayasan yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Begitulah Bapak Ibu, teman-teman semuanya, hal-hal yang terkait dengan implementasi pedoman TEPA yang sudah dibuat. Jadi saya sedang tidak berdiskusi tentang pedomannya, tapi how to implementnya. Walaupun memang tadi tidak banyak juga yang dapat saya sampaikan contoh-contohnya, hanya tentang donat, tentang kursi. Sebenarnya ada yang lain-lain tentang pertanian juga, tentang kesenian dan sebagainya. Jadi TEPA ini tidak terbatas hanya untuk yang konteks produksi benda ya, artinya donat, kanan, tapi boleh di pertanian, perkebunan, industri-industri manufaktur, industri yang lain, kesenian bahkan. DKV itu kan video audio kan juga bukan barang, tapi hanya tayangan saja. Nah, itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan yang saya sampaikan, yang saya jelaskan terkait dengan bagaimana melaksanakan panduan ini bisa membantu Bapak Ibu untuk memahaminya, dan mudah-mudahan kalau tadi ketika terjawab mengapa 40% sudah iya, ketika apa sudah tahu apa itu value, apa itu tema dan sebagainya, dan terakhir sudah tahu bagaimana melaksanakannya, mudah-mudahan sudah ada niatan bahwa yes, besok pagi siap-siap melaksanakan TEPA itu. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan yang saya jelaskan dan mohon maaf bila ada hal yang tidak benar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.